tutup paha, lepas kanan. Cukup, tetap pejamkan mata, turunkan tangan kembali ke lutut, jangan buka mata dulu. Tarik nafas panjang 3 kali. Panjang. Terima kasih. Yoga itu sebenarnya aktivitas fisik dan juga pernafasan. Sebenarnya yoga tuh sangat besar, lingkupnya. Tapi yang paling sering kita lakukan itu biasanya di saat kita pelatihan di kelas itu adalah yang pertama centering dulu, kemudian kita melakukan asanas, pernafasan, kemudian relaksasi atau meditasi. Nah, biasanya kalau saya biasanya melakukan yoga umum untuk perempuan. Jadi saya punya kelas namanya Nalini Class. Jadi kelas ini khusus untuk perempuan dan kelas ini bertujuan agar perempuan atau ibu-ibu yang sangat sibuk di rumah itu bisa melakukan relaksasi, menenangkan diri, me time istilahnya. Dan juga ini kelas saya itu tidak berbayar dipatok gitu. Tapi kelas saya ini adalah kelas donasi. Jadi ibu-ibu yang atau perempuan yang ikut itu berdonasi seikhlasnya. Dan nanti donasi ini kita sumbangkan ke Yayasan Ibu dan Anak. Nah, dan itu sudah kita lakukan selama hampir 2 tahun. Ya. Dan yoga ini sangat membantu ibu-ibu untuk relaksasi, nyaman, iya kesehatan. Jadi dia ke holistic care gitu. Iya betul. Jadi saya juga ada yang namanya yoga prenatal atau yoga untuk kehamilan. Jadi selain yoga umum tadi ada juga yoga khusus untuk ibu hamil. Jadi biasanya mereka mulai dari usia 14 minggu atau 20 minggu. Karena sebelum usia itu dia masih rentan untuk melakukan aktivitas fisik yang berat karena bisa terjadi keguguran risikonya. Kalau dia sudah usia 16 minggu gitu misalkan itu, iya kehamilannya usia 16 minggu atau itu sudah masuk ke bulan ketiga atau keempat. Nah itu aman untuk melakukan yoga asal menemukan instruktur yang bisa membimbing dengan baik gitu. Ya, dan yoga ini bermanfaat untuk membantu tubuh ibu lebih segar, jadi nggak gampang capek, istirahat bisa cukup. Nah kemudian setelah yoga hamil ini biasanya saya ada kelas yang namanya hypnobirthing. Jadi kelas hypnobirthing itu membantu untuk mengurangi rasa nyeri saat persalinan. Selain yoga dipadukan dengan hypnobirthing gitu. Jadi ibu lebih nyaman saat persalinan. Banyak sekali ibu yang lupa kalau sebenarnya persiapan mereka itu tidak hanya fisik, baju dan segala macamnya itu, tapi juga persiapan mental gitu. Yang terpenting adalah mental. Karena kita misalkan sekarang berpikir bisa kok bisa gitu. Kadangkala di saat persalinan terjadi malah kekhawatiran yang muncul. Ya dan rasa takut. Ya dan akhirnya merangsang rasa nyerinya naik gitu. Kalau udah stres biasanya ujungnya udah operasi aja gitu. Ya, itu tergantung pilihan masing-masing dan pendamping yang mendampingi. Jadi seorang misalkan dia ikut yoga hamil atau ada bidan yang dia percayai, kalau pendampingnya itu bisa membimbing dia, kemudian mendampingi dengan rasa kasih. Nah, atau kita biasa sebut doula, jadi bidan doula, jadi menemani, kemudian apa yang dibutuhkan oleh ibu itu dibantu oleh doulanya dan itu bisa sangat membantu kesuksesan persalinan secara alami gitu. Oh ya, boleh tahu Pak nama dan dari mana? Nama saya Elida, saya dari Bali, Tabanan. Ya, nanti boleh follow saya Elida Pandi. Elida Pandi. Elida Pandi. Ya. Terima kasih Mbak Elida. Terima kasih.